dari Universitas PGRI Madiun, Prodi Pendidikan Akuntansi semester 3. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya. Di sini adalah ada materi yang saya dapat di setengah semester ini. Yang pertama yaitu materi pengenalan media digital untuk pembelajaran. Mayer mendefinisikan bahwa siswa lebih mudah memahami jika ada kata dan gambar di presentasi yang kita buat untuk peserta didik. Selanjutnya yaitu solusi media digital. Yang pertama yaitu video instruksional. Artinya meningkatnya aksesibilitas alat pembuatan video terutama melalui smartphone. Misalnya yaitu Ruang Guru. Yang kedua, simulasi dan permainan instruksional. Simulasi dan permainan jika digunakan dengan benar dapat menjadi alat pembelajaran yang sangat baik. Misalnya Kahoot. Kahoot ini adalah sebuah website permainan, tetapi juga dapat membantu untuk pembelajaran atau meningkatkan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran online. Artinya metode pembelajaran online digunakan untuk berlatih dan juga sebagai instruksi berbasis kredit dan non-kredit. Yang keempat yaitu pembelajaran seluler. Pembelajaran menggunakan seluler bisa diakses melalui situs web dan aplikasi. Misalnya yaitu Zoom. Yang kelima, teknologi pembelajaran yang sedang berkembang. Beberapa pembelajaran baru yang paling menjanjikan teknologi termasuk realitas virtual dan kecerdasan pembuatan. Dari contoh-contoh di atas tadi yaitu merupakan teknologi pembelajaran yang sedang berkembang. Materi selanjutnya yaitu membuat, menggunakan, dan mengelola media digital. Media digital dapat dibuat, tetapi media digital juga yang sudah ada juga dapat dibeli dan menyesuaikan keinginan pengguna. Yang pertama yaitu penciptaan atau membuat. Dalam menciptakan solusi media digital, solusi tersebut dapat melalui seluruh proses analisis, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi sistematis. Yang kedua yaitu penggunaan. Ketika menggunakan media digital, produk pembelajaran yang sudah ada harus kita pahami terlebih dahulu sebelum menggunakan produk pembelajaran tersebut. Jadi sebelum kita menjelaskan kepada peserta didik, maka kita harus memahaminya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen terlibat dalam pembuatan dan penggunaan media digital karena ini mengacu pada proses yang digunakan dalam membuat dan menggunakan media digital dan dapat melibatkan model-model. Selanjutnya yaitu praktik dalam menggunakan media digital. Yang pertama, fokus pada tujuan pembelajaran. Sebelum kita membahas materi, kita harus membahas dulu tujuan yang akan kita raih. Maka kita harus fokus pada tujuan tersebut. Yang kedua, menggunakan teks ringkas. Dalam menyampaikan materi berupa PPT atau yang lain-lain, teksnya harus ringkas, tidak boleh full teks, karena itu dapat membuat peserta didik bingung. Teks ringkas tapi diberikan penjelasan juga dengan ngomong. Yang ketiga, menggunakan gambar kualitas tinggi. Jika kita memberikan contoh gambar, maka gambar tersebut harus berkualitas tinggi. Yang keempat, desain yang konsisten. Dalam membuat PPT, desainnya harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Seperti misalnya dari slide pertama warna merah, yang kedua biru. Itu tidak boleh karena dapat membuat peserta didik bingung. Yang kelima, menggunakan navigasi yang mudah digunakan. Keenam, menggunakan audio dan video. Ketujuh, sertakan kegiatan interaktif. Maksudnya di sini adalah seperti tanya jawab kepada peserta didik. Yang kedelapan, memberikan umpan balik. Kesembilan, menggunakan penilaian mandiri. 10, perhatikan ukuran file. Jadi dalam membuat PPT kita harus memperhatikan ukuran filenya, karena kan setelah menjelaskan kita dapat memberikan materi tersebut kepada peserta didik, dan jika filenya terlalu besar maka peserta didik akan bingung. Ke-11 yaitu memberikan isyarat sinyal untuk konten penting. Misalnya ada suatu hal kata atau maksud tertentu, maka kata tersebut harus dikasih tanda tebal atau miring. Yang ke-12 adalah video dengan teks tertutup. Selanjutnya yaitu kompetensi multimedia. Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip desain
pesan, membuat atau memberi visual yang menginstruksikan, mengarahkan atau memotivasi menyampaikan presentasi yang secara efektif. Yang kedua, melakukan analisis regresi ordinal yang menunjukkan lama pengalaman, gelar akademis, dan jabatan secara signifikan, menjelaskan pendapat responden yang berbeda tentang tingkat kepentingan dari 16 faktor kompetensi multimedia. Materi selanjutnya itu manfaat. Yang pertama, kemudahan penggunaan, seperti pembelajaran mandiri. Jadi manfaat dari media digital yaitu memudahkan penggunaannya mudah. Yang kedua, pengalaman yang imersif. Yang ketiga, menjangkau audiens yang luas. Jadi dalam membuat media digital, audiensnya bukan yang ada di itu aja, jadi bisa luas. Yang keempat, mudah diperbarui. Dan kelima, berjalan sendiri. Yang keenam, efektivitas biaya. Selanjutnya yaitu tantangan dan batasan. Dalam multimedia juga ada tantangan dan batasannya. Yang pertama, kurangnya interaktivitas. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, biaya pembaruan. Dan keempat, bila ada kerusakan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu prinsip desain. Prinsip multimedia menurut Mayer. Yang pertama, prinsip multimedia. Maksudnya menggabungkan kata dan gambar untuk menjelaskan konsep karena lebih efektif dibanding dengan menggunakan kata saja. Jadi kita dalam membuat PPT atau materi, kita harus menggabungkan kata dan gambar, bukan hanya kata saja. Yang kedua, prinsip kedekatan. Artinya manusia belajar paling baik ketika kata-kata dan visual yang berkaitan disajikan bersama-sama, bukan secara berurutan. Seperti contoh di bawah ini yaitu gambar otak ya ini. Jika A, B, C, D, E terus penjelasannya di bawahnya ini agak sedikit sulit. Tetapi jika gambar yang kedua yang kanan ini lebih memudahkan. Selanjutnya yang ketiga, prinsip modalitas. Menggunakan saluran penglihatan dan pendengaran untuk menyampaikan informasi. Prinsip yang keempat yaitu prinsip redundansi. Artinya menghindari menyajikan informasi yang sama dalam berbagai format secara bersamaan, misal teks dan audio, karena bisa menghambat pembelajaran. Misalnya dalam materi kita sudah ada audionya, jadi tidak perlu ada teks karena itu mendobel-dobel. Prinsip yang kelima yaitu prinsip koherensi. Menghilangkan materi asing dan fokus pada konten yang nyata untuk meminimalkan gangguan dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Jadi kita harus fokus kepada konten yang kita tuju atau tidak ada gangguan-gangguan lain seperti misalnya PPT-nya banyak kayak pesawat terbang gitu. Yang keenam yaitu prinsip personalisasi. Tidak memasukkan animasi plus teks. Jadi kalau animasi saja, kalau teks saja, tidak usah double-double. Prinsip ketujuh yaitu segmentasi dan pra-pelatihan. Artinya proses pra-pelatihan dengan memberikan pelajar gambaran umum tentang konten. Selanjutnya ada prinsip desain menurut Clark dan Lyons. Yang pertama, Clark dan Lyons tahun 2004 kategorikan visual ke dalam 6 jenis berdasarkan fitur permukaan surface karakteristik, yaitu ilustrasi, fotografi, model, animasi, video, dan realitas virtual. Dan yang selanjutnya, Clark dan Lyons tahun 2011 mengidentifikasi beberapa fungsi visual atau communication karakteristik, yaitu dekoratif, representasional, mnemonik, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretatif. Yang ketiga yaitu psychological karakteristik. Yang pertama yaitu balance. Balance ini yaitu keseimbangan, konsep yang menggambarkan distribusi elemen visual. Yang kedua ada unity. Artinya penggunaan desain visual yang berlebihan dapat mengacaukan desain visualnya. Yang ketiga ada proximity. Artinya masalah posisi dan ruang elemen visual.
Yang keempat, kontras. Kontras yaitu menggambarkan perbedaan, kontrasnya harus sesuai. Yang kelima ada empasis. Empasis ini artinya penekanan, dapat membuat objek tertentu lebih menonjol. Yang keenam yaitu alignment, menempatkan elemen-elemen di garis yang sama. Jika horizontal terus, jika vertikal juga vertikal terus. Selanjutnya, isi dan tujuan pelajaran, yaitu menyediakan dukungan memori. Kelebihan teks dapat meningkatkan tekanan pada memori. Jadi dalam membuat konten atau materi, kita harus menyesuaikan seberapa teks yang kita buat agar filenya tidak terlalu besar. Isi pelajaran, lesson content, mengidentifikasi garis, tekstur, bentuk, ruang, dan jenis sebagai elemen nyata dan ukuran warna, nilai, dan volume sebagai elemen bersyarat. Bangun model mental, menciptakan mental, yaitu salah satunya dengan adanya presentasi di depan kelas. Itu akan menumbuhkan mental kepada peserta didik. Selanjutnya, karakteristik pembelajar. Karakteristik pembelajar yaitu yang pertama, gaya pembelajaran. Ada yang melalui pembacaan dan yang lain lebih suka pembelajaran melalui pembelajaran visual. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, kemampuan kognitif. Karakteristik ini dapat mempengaruhi cara siswa memahami dan menyerap materi pembelajaran. Yang keempat, gaya belajar. Gaya belajar mencakup preferensi individu terkait dengan bagaimana mereka mendekati proses pembelajaran. Yang kelima, pengalaman sebelumnya. Pengalaman dan pengetahuan siswa sebelumnya dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi baru. Maksudnya, siswa memiliki pengalaman dan pengetahuan itu dapat mempengaruhi pemahaman mereka lebih koefisien. Yang keenam, kemampuan bahasa dan komunikasi. Kemampuan bahasa dan komunikasi siswa dapat mempengaruhi cara mereka mengartikan dan menyampaikan informasi. Yang ketujuh, kemampuan teknologi. Siswa mungkin lebih terbiasa dengan teknologi daripada yang lain, dan ini dapat mempengaruhi cara mereka mengakses dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Yang kedelapan, kemampuan regulasi diri. Ini mencakup keterampilan seperti perencanaan, manajemen waktu, dan pengaturan diri. Yang kesembilan, kemampuan sosial dan kolaborasi. Beberapa siswa lebih suka interaksi sosial untuk memahami dan meresapkan materi. Yang ke-10, kebutuhan khusus. Beberapa siswa mungkin memerlukan seperti kebutuhan pendidikan khusus atau kebutuhan bahasa. Selanjutnya ada kemampuan spasial. Kemampuan seseorang untuk memahami, menginterpretasi, dan beroperasi dalam ruang fisik serta objek-objek yang ada dalam ruang tersebut. Pengembangan kemampuan spasial dapat didukung melalui berbagai aktivitas, termasuk bermain puzzle, membangun model, menggambar, dan eksperimen visual. Berikut contoh gambar puzzle dan menggambar. Kemampuan literasi visual. Keterampilan literasi visual adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan berkomunikasi dengan menggunakan gambar, grafik, dan elemen visual lainnya. Seperti misalnya suara dan grafik, atau dilihat dari contoh gambar gitu. Selanjutnya yaitu prinsip literasi visual lore. Yang pertama yaitu konteks. Ini melibatkan pemahaman tentang siapa yang membuat pesan, tujuan pesan, dan bagaimana pesan tersebut disebarkan. Yang kedua yaitu teknik komunikasi visual. Memahami teknik-teknik yang digunakan dalam pesan visual seperti pemilihan warna, komposisi, tipografi, dan tata letak. Yang ketiga yaitu peran pengamat. Mereka harus mempertanyakan, menganalisis, dan merenungkan pesan tersebut. Yang keempat yaitu kebijakan dan etika. Mengidentifikasi isu-isu etika yang mungkin muncul dalam pesan visual seperti stereotip, manipulasi gambar, atau penggunaan informasi palsu. Yang kelima ada budaya dan nilai. Prinsip ini mengingatkan bahwa pesan visual dapat terpengaruh oleh budaya dan nilai-nilai tertentu. Yang keenam yaitu perbandingan dan kontras. Membandingkan pesan visual dengan pesan lainnya atau dengan sumber-sumber informasi lainnya. Yang ketujuh, kritis dan refleksi.
melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan pesan visual, merenungkan dampaknya, dan mengambil tindakan yang sesuai jika diperlukan. Selanjutnya ada prinsip desain menurut Robin Williams. Yang pertama ada kontras. Kontras adalah prinsip desain yang berarti perbedaan. Untuk menciptakan kontras secara kuat, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengatur warna, font, dan ukuran. Yang kedua yaitu repetition atau pengulangan. Artinya menggunakan elemen yang sama untuk beberapa atau seluruh slide dalam suatu presentasi. Jadi jika slide pertama warna hitam, maka slide selanjutnya harus warna hitam juga. Yang ketiga ada alignment atau perataan. Dalam desain visual bertujuan agar desain menjadi teratur dan rapi. Berikut contohnya jika penulisan di left terus, jika di tengah, jika di left juga bagus. Yang keempat yaitu proximity, berarti kedekatan. Maksudnya adalah elemen-elemen yang sama dalam desain visual slide presentasi didekatkan, sementara elemen-elemen yang berbeda diberi jarak atau dijauhkan. Berikut contohnya, ini contoh yang salah dan ini contoh yang benar. Selanjutnya ada prinsip desain universal. Yang pertama yaitu mempengaruhi bagaimana desain dirasakan atau penyuratan, penutupan, kedekatan. Yang kedua, membantu orang untuk belajar dari desain, yaitu pengatur tingkat lanjut, chunking, atau perbandingan. Yang ketiga, meningkatkan kegunaan desain, yaitu aturannya 80/20, aksesibilitas, piramida terbalik. Yang keempat, meningkatkan daya tarik desain bayi, jatah emas, pembingkaian. Yang kelima yaitu membuat keputusan desain yang lebih baik, atau biaya, manfaat, bentuk, mengikuti fungsi, hierarki kebutuhan. Materi yang terakhir yaitu tentang model Azure. Model Azure itu adalah sistem atau pedoman instruksional yang dapat digunakan guru untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan penggunaan teknologi dan media. Ini menurut Smaldino, Lauter, dan Russell tahun 2008. Azure ini memiliki kepanjangan A untuk Analyze Learner, S untuk State Objective, S untuk Select Methods, dan U Utilize Media and Materials, R untuk Require Learner Participation, dan E Evaluate and Revise. Yang pertama yaitu Analyze Learner, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik peserta didik yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, State Objective, yaitu penetapan tujuan pembelajaran. Langkah ini menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Select Methods, memilih media dan materi ditentukan oleh hasil analisis kebutuhan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, Utilize Media and Material, memanfaatkan media dan materi. Langkah ini adalah menerapkan rancangan yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, Require Learner Participation, keterlibatan peserta didik. Pembelajaran efektif tercapai apabila peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran. Dan yang keenam, Evaluate and Revise, evaluasi dan revisi L-nya adalah sebuah program harus dievaluasi agar mengetahui ketercapaian tujuan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.